bahwa politik ya seperti itu. Di balik kemarahan yang nampak menggelegar, di balik sinyal-sinyal yang sengaja dilemparkan untuk memancing perhatian, di balik permukaan yang nampak panas, di balik itu semua ada orang-orang yang pada salaman. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Nina Nur. Hayo, siapa yang masih menunggu reshuffle? Atau sekarang sudah mulai lupa ya soal reshuffle itu ya? Lupa bahwa warga masyarakat negara ini pernah selama beberapa hari antri gas melon. Sampai ada yang kehilangan nyawanya. Akhirnya kan petinggi Partai Gerindra yang juga keponakan Pak Prabowo membantah sendiri isu reshuffle itu kan. Juru bicara resmi istana juga tidak bisa memberikan kepastian soal reshuffle kabinet. Hanya presiden yang tahu katanya. Politik ya seperti itu ya, di balik kemarahan yang nampak menggelegar, di balik sinyal-sinyal yang sengaja dilemparkan untuk memancing perhatian, di balik permukaan yang nampak panas, ada orang-orang yang pada salaman. Lagian kan gimana bisa mencopot menteri yang juga seorang ketua partai koalisi pemerintah? Para ketua partai politik ini kan baru saja dikumpulkan oleh Presiden Prabowo di Hambalang. Ternyata nggak muncul itu pembahasan soal reshuffle. Yang diomongin katanya adalah masalah efisiensi anggaran. Sampai sini sebenarnya polanya bisa terbaca ya. Coba kita pakai teori perkongsian kong kali kong ya. Ada isu besar soal pagar laut yang memberikan kesan kuat bahwa ada dua hal yang mungkin terjadi pada era pemerintahan sebelumnya, era Presiden Jokowi. Pertama, pemerintah nggak tahu. Atau yang kedua, pemerintah tahu tapi pura-pura nggak tahu. Rahasia semua partai politik aja tahu. Masa soal pagar laut yang nampak di depan mata sampai nggak tahu? Kan? Hehehe. Nah, saya kira waktu itu ketika Pak Prabowo memerintahkan untuk membongkar pagar laut, ada yang protes di belakang. Makanya menteri-menterinya pun pada nggak kompak ya. Untuk meredam isu pagar laut ini kemudian muncul isu baru soal gas melon. Aturan yang dikeluarkan tanpa ada persiapan. Dikira ini negara kayak kelurahan kali ya. Bikin aturan seenaknya tanpa persiapan mendalam. Atau memang sengaja dirancang seperti itu untuk mengalihkan isu. Nah, entah memang keceplosan ya, salah satu menterinya Presiden Prabowo seakan mengiyakan saja soal pengalihan isu itu, yakni ketika Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, ditanya wartawan soal kelanjutan kasus pagar laut. Dia jawab begini sambil ketawa, sekarang kan udah LPJ, masa masih ngurusin pagar laut? Jawaban ini menyebabkan para netizen menganggap Menteri KKP mengiyakan bahwa soal aturan gas melon yang bikin masyarakat antri di mana-mana itu ternyata memang sekedar pengalihan isu. Kemudian, kemelut gas melon ini kan diakhiri sendiri oleh Presiden Prabowo yang memberikan instruksi agar aturan itu balik lagi ke yang sebelumnya. Menterinya tampak salah. Presidennya ditampilkan jadi pahlawan pembela rakyat. Sekalian dimunculkan juga isu reshuffle yang tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa politik ya seperti itu. Di balik kemarahan yang nampak menggelegar, di balik sinyal-sinyal yang sengaja dilemparkan untuk memancing perhatian, di balik permukaan yang nampak panas, di balik itu semua ada orang-orang yang pada salaman. Isu reshuffle kemudian dikaburkan dengan kehebohan soal efisiensi anggaran. Di sini juga kelihatan polanya ya. Pertama kan heboh, ada PHK massal di RRI dan TVRI, imbas dari anggaran dipangkas. Tapi kemudian nggak jadi alias batal. Menteri Keuangan sendiri yang memastikan bahwa efisiensi anggaran itu tidak akan berimbas pada PHK tenaga honorer. Lalu ada lagi soal pengangkatan Deddy Corbuzier menjadi staf sus di Kemenhan. Bisa jadi sengaja dibikin mendadak agar kehebohan itu jadi sangat paripurna.
banyak memancing kritik dari berbagai pihak kan. Lalu ada lagi yang memancing kehebohan. Kementerian PU malah disuruh studi banding ke Turki buat desain gedung di IKN. Gimana nggak jadi heboh? Kan sebelumnya Presiden Prabowo sendiri yang meminta jangan banyak studi banding ke luar negeri. Sehingga saya pun berkesimpulan bahwa publik itu seakan digiring untuk menghebohkan efisiensi anggaran. Lihat tenaga kontrak kena PHK, hati kita pun tersentuh. Jadi rame kan di medsos. Lihat Deddy Corbuzier jadi staf sus, hati kita pun memanas. Heboh lagi di medsos. Pikiran pun dipenuhi dengan efisiensi anggaran. Lupa deh tuh sama pagar laut ya. Lupa juga sama antrian panjang gas melon. Lupa juga sama isu reshuffle. Saya malah jadi ingat sama strategi lama Pak Prabowo ya waktu kampanye Pilpres 2019 yang terkenal dengan soal Indonesia bubar pada tahun 2030. Itu kan terus disemburkan ya. Makanya nama strateginya itu kan fire hosing of falsehood atau semburan fitnah. Kalau sekarang bukan fitnah ya yang disemburkan, namun kenyataan yang diciptakan ya, dikondisikan. Seperti aturan baru tentang gas melon, disusul dengan isu reshuffle, dan sekarang soal efisiensi anggaran. Sementara Presiden Prabowo kebagian menyampaikan pidato yang isinya itu makian dan atau curcolan. Seperti soal yang bandel dan dablek akan ditindak, soal ada yang mau memisahkan Prabowo dengan Jokowi sebagai taktik memecah belah, soal raja kecil yang berani melawan presiden, dan lain sebagainya. Di satu pihak, Prabowo ini seperti menyindir seseorang. Namun di pihak lain, seakan bakal membela orang itu seumur hidupnya. Kita rakyat ini ya, seakan kayak kelompok kambing yang sedang diarahkan jalannya oleh seorang gembala ya. Pas ada tumpukan makanan atau rumput hijau terlihat jauh di depan, lalu gembala ini mengarahkan kambing-kambing ke arah lain dengan membuat api atau bikin lukisan hijau-hijau di arah lain gitu ya. Pak Prabowo sendiri kan sudah mengakui bahwa beliau belajar politik dari Pak Jokowi. Beliau tahu bahwa masyarakat kita ini gampang lupa, gampang tersentuh hatinya dengan omon-omon, dan gampang teralihkan perhatiannya. Saya pun jadi curiga, apakah semua strategi fire hosting itu merupakan perintah dari yang cawe-cawe? Seperti tadi yang saya katakan ya, di balik panasnya suhu di permukaan, ada orang-orang yang bersalaman, ada kolaborasi agar semuanya aman gitu ya. Yang jadi presiden aman, yang anaknya jadi wakil presiden juga aman, aman dan tentram menatap masa depan. Sebagai rakyat kita pun ingin bertanya ya. Jadi sebenarnya apa sih tujuan Pak Prabowo jadi presiden? Apakah sekedar mau memamerkan keahliannya berpidato sebagai seorang orator yang bisa menggebu-gebu berpidato agar mendapat tepuk tangan para hadirin? Atau sekedar untuk memamerkan luasnya pergaulan internasional dengan para petinggi dunia agar rakyat terpesona dan menganggap Pak Prabowo punya kelebihan dari presiden sebelumnya? Sementara untuk rakyat cukup dikasih makan gratis. Saya sih melihat bahwa Pak Prabowo saat ini sedang menikmati menjadi seorang presiden dengan segala kekuasaannya, sehingga jadi keteteran dalam hal koordinasi dengan anak buahnya dan membiarkan dirinya digembalakan oleh kepentingan lain. Mana bukti dari pidato perdana Pak Presiden yang memberi banyak harapan buat kesejahteraan rakyat negara ini? Belum terbukti, kok sudah mau nyalon lagi jadi presiden buat 2029? Apakah sampai 2029 rakyat akan disuapi terus dengan makan gratis? Tapi tenaganya diperas buat bayar pajak, korupsi terus merajalela, nyari kerjaan susah, dan lain sebagainya keluhan rakyat yang belum diperhatikan oleh pemerintah. Oke, bagaimana pendapat teman-teman? Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah kura-kura.